Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlahati Ginting, NIM 1905 dari mata kuliah Hukum Jaminan. Di sini saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester. Soal yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan azas pemisahan horizontal dan pemisahan vertikal dalam UU-PA? Ya, jawabannya adalah azas pemisahan horizontal adalah azas memisahkan tanah dan segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Yang kedua, azas pelekat vertikal adalah azas pemilikan tanah segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Nah, untuk soal yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan privilege di dalam KUA Perdata? Jawabannya adalah, mengenai hak privilege dapat kita lihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh diundang-undangkan diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Nah, adapun soal yang ketiga adalah, jelaskan apa yang maksud dengan perjanjian pinjaman uang. Jawabannya adalah, surat perjanjian pinjaman uang adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk mentaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat tersebut. Selanjutnya, bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal yakni pinjaman uang. Nah, untuk selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan perjanjian gadai? Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Nah, untuk selanjutnya adalah, apa yang maksud dengan perjanjian fidusia? Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan atau akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, guna untuk menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu yang bisa berupa hutang atau kewajiban atas pembayaran sejumlah uang ataupun kewajiban prestasi lainnya. Nah, soal yang selanjutnya adalah perjanjian hak tanggungan, di mana jawabannya adalah, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Dalam arti bahwa jika debitor cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului daripada kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tertentu tidak mengurangi prestasi piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah, jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perorangan. Adapun macam-macam bank garansi, yang pertama itu bid board atau tender board, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengikuti suatu lelang atau tender. Dasar penerbitannya adalah undang-undangan tender. Yang kedua adalah performance bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan nasabah untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek atau pengadaan barang. Dasar penerbitnya adalah pengumuman
pengumuman pemenang tender atau surat pemerintah kerja atau purchase order dan surat perjanjian borongan. Yang ketiga adalah advance payment bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk penarikan uang muka atas suatu pekerjaan atau pengadaan. Dasar penerbitannya adalah kontrak kerja, surat perjanjian kerja, dan surat perjanjian borongan. Yang keempat adalah retention bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas pemeliharaan perawatan setelah suatu pekerjaan atau proyek selesai. Dasar penerbitannya adalah kontrak kerja, surat perjanjian borongan, berita acara searah terima dan addendum kontrak. Yang kelima itu processing bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas terlaksananya suatu pembelian barang. Dasar penerbitannya adalah purchase order dan kontrak jual beli. Dan adapun yang keenam yaitu payment bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah. Misalkan untuk persyaratan pembayaran ke supplier dan dalam suatu sistem keagendaan atau distributor barang dan jasa. Adapun dasar penerbitannya adalah surat pengangkatan atau penunjukan keagendaan atau distributor dan permintaan penerbitan bank garansi dari publik. Yang ketujuh yaitu custom bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah. Misalkan menangguhkan bea masuk barang sebagai menunggu keputusan dari Departemen Keuangan. Nah, adapun perbedaannya adalah jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini tidak memenuhinya kemudian. Mengenai apa itu bank garansi atau jaminan bank, di sini kita akan menjelaskan bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggungnya adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Nah, jadi pada dasarnya ketiganya bank jaminan perorangan, corporate guarantee, dan bank garansi adalah bentuk penanggungan yang ada dalam pasal 1820 KUA Perdata, yang dimana bunyinya adalah penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan debitur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Nah, perbedaannya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut. Apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau bank? Apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang? Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang tersebut. Itu hanya berlaku kalau semua persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang yang sudah dipenuhi. Adapun mekanisme resi gudang dilihat dari subjek-subjek yang terlibat dalam transaksi awal resi gudang ini. Setidaknya ada dua pihak. Yang pertama yaitu pemilik barang. Dia adalah orang individu atau korporasi yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu, minimal 3 bulan di dalam gudang. Dia juga adalah orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang tersebut. Yang kedua adalah pengelola gudang atau individu atau korporasi. Tentu tidak semua orang memiliki gudang dapat begitu saja menerbitkan resi gudang yang layak digunakan sebagai instrumen keuangan atau pembiayaan.
Hanya pengelola yang sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang boleh menerbitkannya. Badan ini sekarang diberi nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti, yaitu suatu badan di bawah Menteri Perdagangan. Pengelola gudang adalah pengusaha yang bergerak di bidang pergudangan. Posisi pengelola gudang bisa sebagai pemilik sendiri dari gudang itu atau bukan pemilik, melainkan sebagai kepanjangan tangan dari pemilik gudang. Namun, pada intinya, ia harus orang yang berwenang menerbitkan dokumen yang disebutkan resi gudang. Soal yang terakhir adalah, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper saya, yang dimana judul dari tugas paper saya adalah perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dialih tangankan. Nah, di sini pembahasannya adalah jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan atau baik bank maupun bukan bank, masyarakat adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal, yang dimana berupa kredit tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, selanjutnya, bagi pihak debitur, bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari. Sedangkan bagi kreditur, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah Lembaga Jaminan Fidusia, di mana fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan pada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai pinjaman pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Selanjutnya, apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dalam pasal 1152 KUA Perdata menyatakan pula bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur, maka jaminan tersebut tidak sah. Selanjutnya, dalam transaksi jaminan fidusia, seperti yang diketahui, terdapat 4 lembaga jaminan. Yang pertama yaitu jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan, tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi di Indonesia, baru diatur undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Undang-Undang Fidusia. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak, terutama perlindungan hukum terhadap kreditur, mengingat barang jaminan dikuasai oleh debitur. Yang selanjutnya adalah perlindungan hukum secara umum diatur dalam KUA Perdata pasal 1131 yang menyatakan bahwa segala kebendaan yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala dari pengertian di atas. Maka sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan pasal 1132 menerangkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut sekecil-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk dari pernyataan ini dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangan masing-masing, kecuali ada hak untuk didahulukan.
Adapun kesimpulan dari semua paper saya adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan atau pembelaan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut. UU-JF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur. Hanya disayangkan, sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkret dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksklusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain yang disebabkan baik oleh peraturan UU-JF yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi. Padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan. Selain itu, sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan, perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam hal benda jaminan beralih adalah wajib didaftarkan sesuai bunyi pasal 3 dan tertuang dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya serta perubahan data mengenai penggantian jenis barang jaminan wajib didaftarkan. Sekian dari jawaban UAS saya yang saya tampilkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.